pembahasan kali ini kita akan coba masuk ke halaman 47. Nah, di sini program yang akan digunakan adalah Microsoft Word. Integrasi dari software atau program Microsoft Excel, Word, dan MS PowerPoint. Ini adalah program Office satu paket satu paket yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan perkantoran. Nah, sekarang kita masuk ke istilah cut, potong, kemudian copy atau salin, kemudian paste. Banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan untuk perintah cut, copy, dan paste. Bukan hanya pada teks saja ya, tapi pada format juga bisa. Oke, kita lihat untuk cut terlebih dahulu. Cut itu artinya adalah memotong. Kalau kita menggunakan fasilitas ini, ketika kita potong, data tersebut hilang dan akan disimpan di dalam clipboard. Manfaat yang bisa kita dapatkan banyak sekali. Yuk coba kita lihat prakteknya. Nah, saya buka program Microsoft Word. Misalkan kita akan coba tuliskan sebuah teks. Saya perbesar dulu. Oke, saya perbesar. Contoh, misalkan saya tuliskan di sini adalah SMA Triguna Jakarta. Nah, kemudian SMA Triguna Jakarta, misalkan sekolah unggulan di Jakarta Selatan. Nah, kemudian kita akan menggunakan fasilitas cut. Fasilitas cut ini contohnya kita akan memotong tulisan unggulan, misalkan sekolah unggulan. Caranya kalian cukup klik 2 kali, enter block tulisan unggulan. Cara lain bisa kita gunakan dengan cara mengklik, kemudian di keyboard ada tombol shift. Nah, coba saya buka dulu untuk tombol. Nah, ini adalah tombol shift, bisa kalian manfaatkan sebagai shortcut atau jalan pintasnya. Misalkan kita klik di sini di unggulan, perhatikan kursor yang berkedip sudah berada di depan unggulan. Kemudian tekan shift. Nah, kemudian kita tekan di sini tanda panah kiri kanan atas bawah. Kalian coba tekan shift, maka dia akan memblok satu huruf. Nah, kayak gini dia satu huruf. Nah, kemudian kalian bisa coba kembali. Nah, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf, 8 huruf. Nah, ada 8. Berbeda kalau kalian ingin cara cepat lagi, bisa menggunakan bantuan shift, control, kemudian unggulan. Nah, kalau sudah terblok, kita bisa memanfaatkan fasilitas cut. Nah, ini cut nih. Nah, ketika kalian cut ini, maka akan terpotong tulisan unggulan tersebut. Cut. Nah, kemudian misalnya kita akan menempatkan tulisan unggulan ini di depan, paling depan. Kalian cukup klik di depan ya, tulisan SMA kalian perhatikan kursornya, kemudian kita paste. Tek. Nah, maka unggulan tersebut akan ada. Tapi kalau kalian mau mempaste lagi, dia akan bisa kita tampilkan karena sudah disimpan di dalam clipboard. Nah, itu keunggulan dari cut tadi. Meskipun dia hilang di tag yang pertama,
ketika kalian menampilkan lagi akan bisa ditampilkan ulang. Contoh misalkan saya paste lagi, nah dia unggulan, nah paste lagi dia ada. Sebelum kita mengcopy atau menyimpan karakter baik teks ataupun angka di clipboard, nah itu adalah untuk unggulan ya, untuk cut. Misalkan kita cut lagi, misalkan sekolah kita cut, maka kita tempatkan misalkan di sini. Nah, kemudian kalian paste, maka yang tampil adalah sekolah. Yang unggulan itu nggak bisa kita tampilkan. Nah, contoh di sini paste lagi ya, ada lagi, kemudian di paste kembali dia akan ada lagi, dan seterusnya. Ini adalah fasilitas cut yang bisa kita manfaatkan untuk memotong, atau istilah lain di dalam buku biasanya sering dicatat untuk memindahkan. Di buku itu biasanya digunakan untuk banyak juga yang bisa kita manfaatkan dari cut ini selain memotong ya, selain fasilitas potong, paste dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini ada copy. Nah, copy itu adalah salin ya. Salin dan paste kan, salin. Bedanya kalau tadi cut teks tersebut hilang ya. Teks tersebut hilang, yang ini nih. Nah, kalau copy dia nggak hilang. Kita klik 2 kali, misalkan tulisan unggulan. Kemudian kita klik copy yang ada di sini. Nah, dia nggak hilang tulisan unggulan, tapi teks tersebut langsung disimpan ke dalam clipboard. Nah, ketika kalian akan mempaste, otomatis tulisan tersebut akan bisa kita tampilkan. Istilah lainnya bisa diduplikasi lah, unggulan. Nah, unggulan ada lagi ya, coba saya perkecil. Ini klik paste unggulan, dan seterusnya sampai terakhir ya, sampai clipboard ini nanti akan diganti oleh yang lain. Contoh, kalau misalkan kalian mau mengcopy tulisan Jakarta, blok copy ya. Kemudian saya paste di sini. Kemudian kita paste kembali. Oh ya. Nah, itu adalah perbedaan antara cut dan copy. Oke. Baik anak-anakku sekalian di yang berbahagia, kita akan lanjutkan materinya. Selain menggunakan yang ada di sini ya, antara cut dan copy, kita bisa juga memanfaatkan shortcut. Shortcutnya itu adalah Ctrl X untuk memotong, Ctrl X, CTRL X. Nah, CTRL X itu sama juga dengan fasilitas di tool tadi, fungsinya adalah memotong. Nah, contoh, saya blok kata unggulan, kemudian caranya cukup klik 2 kali ya pada teks yang akan kalian potong, hanya 1 kata loh, klik, nah gitu ya. Kontrol kemudian X, maka perhatikan tulisan unggulan yang terblok tadi dia akan hilang. Nah gitu, misalkan Jakarta. Nah, tulisan unggulan ini ada di clipboard, tapi kalau kalian memblok Jakarta dan memotong kembali, Ctrl X, maka yang terakhir kali yang akan disimpan di dalam clipboard atau memori sementara, temporary file ya, memori sementara. Nah, kemudian setelah di cut ini kita bisa mempaste, misalkan kita enter, kalian enter nih, bawah ya, kemudian CTRL P. Nah, ini berlaku untuk
di semua aplikasi mungkin ya, di semua program Ctrl X, kemudian ada Ctrl P ya untuk menampilkan, dan seterusnya Ctrl P untuk menampilkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Ctrl C atau copy. Nah, Ctrl C ya, dia nggak hilang tulisan unggulan, tapi dia disalin atau yang akan digandakan. Misalkan saya simpan di sini Ctrl P. Nah gitu. Oke, silakan Ctrl P. Maka tulisan unggulan ini yang sudah disimpan di dalam clipboard bisa kita manfaatkan. Ini salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk mengcopy dan mengpaste. Nah, kelebihan lain dari cut dan copy ini, nah, coba kalian perhatikan. Misalnya kita akan merubah dari beberapa tag, misalkan unggulan jadi, misalkan ya, unggulan truk. Nah, klik 2 kali. Kemudian fungsi dari Ctrl C juga bukan hanya pada karakter ya, kita bisa mengkombinasi dengan perintah yang lain, contohnya di perubahan karakter, misalkan Ctrl H. Nah, Ctrl H ini akan langsung di sini ya, unggulan. Nah, kemudian kita ganti misalnya jadi menjadi apa ya, favorit, favorit. Oke, misalkan kita replace. Nah, maka ketika kalian replace semuanya akan didapatkan informasi, ditemukan 5 yang akan kita ganti. Yes, ada 7 yang akan kita ganti. Nah, jadi tulisan unggulan tersebut menjadi sekolah favorit semua. Kemudian selain karakter tadi kan saya sudah sampaikan, bisa juga misalkan ya, contoh misalkan kalian ketik nama ya, kemudian setelah nama biasakan untuk titik 2 kita tekan tab sekali, titik 2 misalnya ya, contohnya saja ini, kemudian tab. Misalkan kita tuliskan Avana misalkan ya, Avana, misalkan kelas tab lagi, misalkan yang ini tab ini ya, ulang ini tab, kemudian misalkan 10B. Selain karakter bisa kita copy juga tabs ini ya, tabs. Contohnya ya, contoh misalnya kalian perhatikan simbol-simbol dari tab. Misalnya di sini kita blok yang tanda tab ini, kemudian kita putih. Nah, kemudian kalian coba, kita cut bisa, copy bisa ya. Misalkan kita Ctrl X bisa, Ctrl C bisa. Kalau Ctrl X dia hilang kayak tadi, kalau Ctrl C ada. Misalkan si tabs ini kita akan buang ya, jadi kalian type ini akan buang, Ctrl H ya. Nah, ini ya yang tadi kita copy. Nah, di sini di find what-nya kalian bisa paste, contoh Ctrl P. Nah, perhatikan kursor yang berkedip-kedip dia akan bergeser. Kemudian replace with-nya misalkan kita hapus, kalian tekan space ya. Nah, jadi tabs ini diganti spasi. Oke, kita ganti misalkan replace. Nah, setelah di replace, maka tab tersebut akan hilang dan digantikan dengan spasi. Oke ya. Kemudian misalnya saya ketik alamat di sini. Nah, ketik alamat. Nah,
spasi misalnya ya, titik 2 spasi misalkan Jakarta. Nah, dalam aturan untuk titik 2 ini kita luruskan dengan menggunakan tabs yang ini. Tapi pada kenyataan kalian misalnya nulisnya salah atau ngetiknya salah. Contoh kita blok, cara bloknya gini. Pointer ini ada di samping tulisan nama, kelas, alamat. Cukup kalian klik dan tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita tempatkan di atas di sini. Misalkan di angka 2. Ya, di angka 2 nih. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba mengedit supaya tulisan titik 2 ini lurus. Oke, silakan. Lurus. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengganti teks sebelum titik 2, berarti teks sebelum titik 2 yang ini spasi dan titik 2. Nah, kalian blok. Nah, spasi di sini menggunakan shift ya. Menggunakan shift, kemudian tanda panah ke samping kanan sekali. Oh. Gitu. Kayak gini, kemudian kita kontrol H. Oke, kontrol H. Nah, di kontrol H itu akan keluar seperti tadi. Nah, kalian tuliskan di sini spasi titik 2. Di sini juga kita paste. Paste itu kontrol P. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita klik replace all, maka tabs ini akan langsung berhenti pada jarak yang sudah ditentukan. Nah, di atas nih, di jarak sini. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Kenapa titik 2 hilang? Kita ulangi. Nah, kita ulangi. Ya, titik 2 hilang. Nah, kontrol H ada di bawah. Nah, titik 2 hilang. Nah, di sini harusnya kita buat titik 2. Nah, gitu. Karena tadi sudah saya tambahkan tabsnya. Kemudian di klik replace all. Ya. Yes. Oke. Close. Nah, gini, jadi titik 2 langsung lurus. Nah, itulah fungsi dari cut dan copy. Perbedaannya juga sudah jelas. Kalau cut memotong, dalam arti teks yang kita blok tadi, ketika kalian klik cut maka teks tersebut hilang dan disimpan di dalam clipboard. Tapi kalau copy, teks tersebut masih ada, hanya digandakan atau disalin. Hal ini berlaku untuk bukan hanya pada karakter tapi pada perintah ya, pada perintah yang seperti tabs ya dan lain-lain sebagainya itu bisa. Oke.